Ya, baik. Nah, ini adalah produknya RNI bersama teman-teman. Ini klasternya mereka, klaster pangan. Yang tadi biasanya kita tahu bahwa petani itu menghasilkan produk pertanian 5 ton per hektar. Ini teman-teman dari RNI dan kawan-kawannya bersama petani dan sebagainya itu membuat menjadi 8,5 ton dengan memakai teknologi. Nah, saya ingin tahu nih ceritanya, bisa nggak cerita presentasi mengenai food estate ini? Bisa. Silakan. Jadi food Oke. estate ini sebenarnya didirikan sebagai jawaban dari kegelisahan Presiden Jokowi atas adanya ancaman krisis pangan akibat dari pandemi COVID-19 Oke. ini. BUMN klaster pangan yang terdiri dari RNI, PT Pertani, PT SHS, kemudian PT Pupuk Kujang berkolaborasi untuk pada pilot project food estate ini. Untuk dari penyediaan lahannya, kita menggunakan lahan dari milik SHS yang ada di Sukamandi, Jawa Barat, seluas 1.000 hektar. SHS sendiri menyiapkan dari lahannya, benihnya, serta budidayanya. Untuk dari sisi pemupukan, pupuk organik, pupuk anorganik dan pupuk NPK, kita dapat support dari PT Pertani. Kemudian dari, kalau untuk pupuk maaf, dari pupuk dari PT Pupuk. PKC, benar. Kemudian kalau dari, Kamu jangan gugup, santai aja. saya gugup banget ini Pak sebenarnya. Oke. Kemudian petani yang menggarap di sana adalah petani di sekitar SHS. Oh, oke. Jadi memberdayakan di Ya betul, sekitar ya? memberdayakan sekitar lahan SHS. Kemudian untuk supaya kita dapat yang tadi Bapak sampaikan itu kan dari 5 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar, kita juga butuh pendampingan dari tim ahli. Nah, di mana tugas tim ahli ini? Tim ahli ini adalah mendampingi para petani ini dalam melakukan budidaya. Jadi pendampingannya itu dari penyuluhan, pemberian buku saku bagaimana budidaya yang baik, seperti itu. Karena teknologi yang kita pakai salah satunya adalah yang tadi ada di video itu precision farming. Precision farming yang saya maksud di sini adalah bahwa lahan itu tidak bisa disamaratakan treatmentnya. Jadi mungkin untuk di lahan bagian sini treatmentnya seperti ini, pupuknya misalnya cuma butuh sedikit, yang di sini mungkin sedikit lebih banyak, yang di sini banyak banget. Karena memang kita lihat kondisi masing-masing lahan ini berbeda-beda. Oke. Di situ yang membuat saya sedikit menarik bahwa penggunaan teknologi yang di sini. Faktor yang kedua yang mempengaruhi Bentar. pentingnya. Nah, itu ketika menanamnya pakai teknologi nggak? Atau pakai petani? Pakai teknologi sekaligus pakai petani karena kan kadang-kadang kalau misalnya pakai petani itu kan jaraknya beda-beda nih Pak. Iya, Nah, jadi gabungan sih antara teknologi dengan petani juga. Oke. Kemudian lanjut masuk ke tahap off farm atau tahap di luar lahan ya pengolahannya. Kita bekerja sama dengan PT Pertani untuk pengolahan berasnya nanti. Kemudian untuk tahap off take-nya Pertani dengan salah satu anak perusahaan RNI ini yaitu PT Raja Wali Nusindo yang fokus di trading dan distribusi. Diharapkan dengan luasnya jaringan trading dan distribusinya Nusindo, ini produk ini tuh bisa sampai di masyarakat luas sehingga tidak hanya bermanfaat untuk para pelaku usaha tapi juga bermanfaat untuk para petani juga dengan masyarakat sekitar karena tujuan akhir dari market kita juga di UMKM dan di warung pangan milik BUMN kemarin yang baru diresmikan kayaknya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Ya. Seperti itu. Jadi inti dari paparan saya tadi adalah 2 hal yang ingin saya tegaskan di sini bahwa food estate itu tidak akan bisa berhasil kalau ini proyek RNI sendiri. Artinya ini sinergi antar BUMN klaster pangan gitu. Yang kedua adalah bahwa food estate ini proses dari hulu sampai hilir. End Dari to end budidaya, ya? betul, dari budidaya sampai dengan diterima masyarakat sampai kita konsumsi nih gitu, seperti itu. Oke, jadi ini nantinya akan diterapkan di berapa tempat? Untuk yang sudah jalan saat ini itu ada di Sukamandi. Kemarin kita udah tanam di bulan Juli dan direncanakan akan panen perdana di Oktober. Oke. Untuk yang di lahan Kalimantan Tengah Ya. itu baru akan penanaman di bulan Oktober dan direncanakan panen di bulan Maret 2021. Itu berapa hektar yang ada di itu Kalimantan? Sangat luas kalau yang di Sangat luas. Kalimantan itu. Cuma untuk pilot project kita pakai ya 1.000 hektar dulu yang di Sukamandi. Oke. Diharapkan nanti kalau misalnya di Sukamandi berhasil, di lahan-lahan lain yang produktivitasnya kurang, kita bisa pakai percontohan di lahan Sukamandi ini untuk di lahan yang produktif. Emang di Sukamandi ini lahannya memang kurang baik atau gimana? Lahannya sudah baik, makanya kita coba di pilot project di situ karena Oke. harapan kita akan berhasil di situ. Jika berhasil di situ treatmentnya, maka kita akan lakukan di lahan lain yang produktivitasnya masih kurang. Oke. Seperti itu. Jadi nanti ini akan panen kapan rencananya? Awal Oktober. Oh, awal Oktober dipanen ya? Iya, betul. Oke. Ajak-ajak kita ya?
Siap, Lihat. siap. Oke, kemudian dari Antam mungkin kita Antam ada ini kali, ada video nggak ya Antam ya? Antam ada videonya? Ada ya. Oke, nah ini saya bertanya lagi tentang ini. Untuk jumlah petani yang ada di sana, jumlah tenaga kerja di sawah tersebut itu ini berapa banyak? Cukup banyak, karena kan sebenarnya itu juga yang ditanami kan nanti 1.000 hektar. Jadi memang memberdayakan petani-petani yang biasa menggarap sawahnya SHS seperti itu. Enggak, maksudnya gini, saya kan mau lihat dari sisi biaya produksi. Dengan dipakai teknologi dan sebagainya, apakah itu mengurangi tenaga kerja yang bekerja di sana? Tidak sih, karena kan yang tadi saya bilang mungkin menggabungkan teknologi dengan yang ada, yang sudah ada. Karena misalnya salah satu teknologi yang kita pakai nanti mungkin ada sensor, kemudian drone sprayer, kemudian drone surveillance yang nanti hasil dari sensornya itu tuh masuk ke aplikasi Android yang bisa dipegang masing-masing petani juga dengan misalnya pemilik lahannya. Jadi kita bisa mengetahui di situ kondisi lahannya seperti apa ya. Hari ini saya harus nanam atau enggak, dilihat dari kondisi cuaca, kondisi lahan, dan sebaran varietas dan lain sebagainya seperti itu. Jadi malah menurut saya ini memberdayakan petani loh. Gitu. Jadi mereka udah pakai ini ya, jadi pakai aplikasi juga? Iya. Yang buat siapa aplikasinya? Kita bekerja sama lah dengan salah satu BUMN. Oh, dengan BUMN juga? Iya. Oke. Jadi rencana nanti sekitar bulan Oktober akan panen gitu ya? Betul. Mudah-mudahan targetnya tercapai dari 5 ton menjadi 8,5 ton. Saya optimis tercapai sih. Dari mana kamu yakin optimis? Karena kalau misalnya kita lihat dari videonya tadi, hamparannya hijau. Jadi kalau hijau udah pasti naik itu produksinya. Ya, terus dari kita juga pakai tim ahli, terus pupuk yang dipakai juga baik gitu kan. Ya, saya yakin tercapai dari yang biasanya hanya 5 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar.